pada tahun 1938, Makassar berada di salah satu titik paling penting dalam sejarah perkembangannya pada masa kolonial Hindia Belanda. Kota pelabuhan di ujung selatan Pulau Sulawesi itu sedang tumbuh menjadi pusat perdagangan, pemerintahan, dan transportasi terbesar di kawasan Indonesia Timur. Tepat pada 31 Desember 1938, pemerintah kolonial resmi mengubah status Makassar dari Gemeente, Kota Madya, menjadi Staatsgemeente atau Kota Praja Otonom. Perubahan ini memberi Makassar kewenangan lebih luas untuk mengatur tata kota, pembangunan, dan administrasinya sendiri. Sejak saat itu, Makassar mulai dipoles sebagai kota modern di luar Pulau Jawa. Jalan-jalan utama diperlebar dan diaspal, saluran drainase dibangun lebih tertata, sementara lampu-lampu kota mulai menerangi kawasan pusat pemerintahan dan perdagangan. Di sekitar benteng tua Fort Rotterdam, wajah kota berubah cukup drastis. Banyak rumah kayu tradisional mulai digantikan bangunan beton bergaya Indische modern dengan sentuhan arsitektur Eropa yang khas. Namun, modernitas itu juga berjalan berdampingan dengan sistem segregasi sosial kolonial. Kawasan elit dihuni pejabat dan keluarga Eropa, sementara kawasan pecinan dipenuhi deretan toko dan rumah pedagang Tionghoa yang sibuk melayani aktivitas niaga. Di pinggiran kota, masyarakat pribumi Bugis, Makassar, dan Mandar tetap hidup dalam kampung-kampung tradisional yang padat, namun dinamis. Di tengah upaya mempercantik kota, pemerintah kolonial juga mulai memberi perhatian pada warisan budaya Sulawesi. Pada tahun 1938, didirikan Celebes Museum di dalam kompleks Fort Rotterdam. Museum ini menjadi tempat penyimpanan benda-benda sejarah dan kebudayaan Sulawesi, sekaligus menjadi cikal bakal Museum Lagaligo yang dikenal hingga sekarang. Meski pusat kota berubah semakin modern, denyut kehidupan Makassar tetap bertumpu pada pelabuhan dan lautnya. Pelabuhan Makassar menjadi gerbang utama perdagangan Indonesia Timur. Dari berbagai daerah datang komoditas penting seperti kopra, rotan, rempah-rempah, hingga hasil laut yang kemudian dikirim ke berbagai kota di Nusantara maupun ke luar negeri. Suasana pelabuhan tahun 1938 memperlihatkan percampuran antara dunia tradisional dan modern. Kapal-kapal uap milik perusahaan pelayaran Belanda, KPM, Koninklijke Paketvaartmaatschappij, bersandar membawa barang impor dan penumpang dari berbagai kota besar. Di sisi lain, perahu-perahu layar tradisional seperti pinisi dan padewakang tetap memenuhi dermaga, dikendalikan para pelaut Bugis dan Makassar yang terkenal tangguh mengarungi lautan. Dari aktivitas pelabuhan inilah, Makassar berkembang menjadi kota kosmopolitan. Orang Eropa, Arab, Melayu, Tionghoa, hingga penduduk lokal hidup berdampingan dalam ritme perdagangan yang sibuk. Bahasa Melayu bercampur dialek Makassar dan Bugis, terdengar hampir di setiap sudut kota, menciptakan suasana multikultural yang khas. Salah satu hal paling menarik dari Makassar tahun 1938 adalah munculnya moda transportasi baru yang kelak sangat identik dengan kota-kota Indonesia, becak. Berdasarkan sejumlah catatan perjalanan pada akhir 1930-an, Makassar disebut sebagai salah satu tempat pertama berkembangnya becak di Indonesia sebelum akhirnya menyebar ke Batavia dan kota-kota lain.
Awalnya, kendaraan roda 3 itu muncul dari kreativitas seorang pemilik toko sepeda keturunan Jepang bernama Seiko-san atau Tayoshi Seiko. Karena penjualan sepeda sedang menurun, ia mencoba merakit beberapa bagian sepeda menjadi kendaraan pengangkut penumpang. Masyarakat setempat menyebutnya talu roda, yang berarti 3 roda. Pada tahun 1938, becak mulai ramai terlihat di jalan-jalan pusat Makassar. Kendaraan baru ini dianggap lebih praktis dan cepat dibanding dokar atau kereta kuda yang sebelumnya mendominasi transportasi kota. Kehadirannya perlahan mengubah wajah lalu lintas Makassar dan menjadi bagian penting kehidupan perkotaan masyarakat. Di bidang sosial, kesehatan dan pendidikan, Makassar juga mengalami perkembangan pesat. Sekolah-sekolah modern mulai tumbuh seiring kedatangan tenaga pengajar dan misionaris baru dari Belanda. Aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan organisasi sosial berkembang cukup aktif pada akhir dekade 1930-an. Tahun 1938 menjadi salah satu masa penting dalam perjalanan seni budaya di Makassar. Di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kota pelabuhan di pesisir selatan Sulawesi ini berkembang sebagai ruang pertemuan antara tradisi lokal dan budaya modern. Pada masa itu, berbagai bentuk seni rakyat masih hidup di tengah masyarakat. Sementara di sisi lain, pengaruh seni barat mulai hadir melalui gedung-gedung pertunjukan dan institusi budaya kolonial. Salah satu peristiwa penting yang ikut mengabadikan wajah kesenian Makassar tahun 1938 adalah kedatangan Claire Holt. Antropolog tari keturunan Latvia Amerika tersebut berkeliling Nusantara untuk mendokumentasikan berbagai bentuk tari dan teater rakyat, termasuk kesenian tradisional masyarakat Makassar. Melalui catatan dan foto-fotonya, dunia luar mulai mengenal Kondo Buleng, sebuah teater rakyat khas Makassar yang syarat makna filosofis. Pertunjukan ini memadukan unsur tari, musik, humor, dan pantomim yang berkisah tentang burung bangau putih. Bagi masyarakat pesisir, Kondo Buleng bukan sekadar hiburan, melainkan cerminan hubungan manusia dengan alam serta nilai spiritual yang diwariskan turun-temurun. Kau tidak benar.
Selain itu, Claire Holt juga mendokumentasikan tari Akarena, tarian tradisional Makassar yang dikenal melalui gerak tangan yang lembut dan anggun. Irama tabuhan alat musik tradisional seperti ganrang menghadirkan suasana yang dinamis, memperlihatkan kekayaan estetika budaya Sulawesi Selatan pada masa itu. Kesadaran untuk menjaga warisan budaya juga mulai tumbuh secara lebih terstruktur pada tahun 1938. Di dalam kompleks Fort Rotterdam, pemerintah Hindia Belanda bersama sejumlah cendekiawan lokal mendirikan Selbes Museum. Museum ini menjadi salah satu lembaga pertama
yang mengumpulkan dan menyimpan berbagai artefak budaya dari Sulawesi. Berbagai alat musik tradisional Makassar seperti ganrang, puik-puik, dan kecapi mulai dipamerkan secara sistematis di tempat tersebut. Kehadiran museum ini kemudian menjadi fondasi bagi Museum Lagaligo yang hingga kini dikenal sebagai salah satu penjaga memori sejarah dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Di sisi lain, kota, kehidupan seni modern berkembang di gedung Société de Harmonie. Pada tahun 1938, gedung ini menjadi pusat pertunjukan konser musik, dansa, dan berbagai acara kesenian bergaya Eropa. Meski lebih banyak diakses oleh kalangan elit kolonial dan bangsawan pribumi, tempat ini menunjukkan bahwa Makassar saat itu telah tumbuh sebagai kota kosmopolit yang terbuka terhadap pengaruh budaya dunia. Di ruang inilah seni barat dan tradisi timur kerap bertemu. Musik modern, pertunjukan formal, dan kehidupan sosial kaum elit berjalan berdampingan dengan denyut kesenian rakyat yang tetap hidup di kampung-kampung pesisir. Melihat kembali Makassar tahun 1938 berarti menengok sebuah kota yang sedang membentuk identitas budayanya di tengah perubahan zaman. Dari panggung rakyat seperti Kondo Buleng, lahirnya Museum Budaya di Fort Rotterdam, hingga kehidupan seni modern di Société de Harmonie, semuanya menjadi bagian penting dari fondasi perkembangan kesenian Makassar yang masih terasa jejaknya hingga hari ini. Namun, di balik kemajuan itu, suasana dunia mulai berubah. Berita tentang meningkatnya ketegangan politik di Eropa dan Asia mulai sampai ke Makassar melalui surat kabar dan pelabuhan internasional. Bayang-bayang Perang Dunia Kedua perlahan terasa. Di kalangan pemuda dan tokoh pergerakan nasionalis lokal, muncul keyakinan bahwa kekuasaan Belanda tidak akan bertahan selamanya. Dan 1930-an, jalan-jalan utama kota Makassar yang pada masa Hindia Belanda dikenal sebagai Macassar menjelma menjadi panggung perayaan budaya yang semarak. Sebagai salah satu pusat pemerintahan dan perdagangan terbesar di kawasan Timur Nusantara, Makassar tengah mengalami perkembangan pesat di bawah administrasi kolonial. Statusnya sebagai Stadsgemeente atau kota praja memberi kota ini wajah baru yang lebih modern, sekaligus menjadi alasan digelarnya berbagai pesta rakyat dan perayaan resmi, termasuk peringatan Koninginnedag atau Hari Ratu Belanda. Di tengah suasana kolonial yang kuat, Parade Budaya tahun 1938 hadir sebagai peristiwa besar yang mempertemukan modernitas Barat dengan kekayaan tradisi lokal Sulawesi Selatan. Ribuan warga memadati jalanan untuk menyaksikan iring-iringan budaya yang bergerak dari kawasan pelabuhan, melewati megahnya Fort Rotterdam, hingga berakhir di gedung pertemuan elit kolonial, Société de Harmonie. Perayaan tersebut menjadi salah satu momen langka ketika sekat sosial masyarakat kolonial tampak mencair di ruang terbuka kota. Berbagai kelompok etnis dan komunitas tampil membawa identitas budaya mereka masing-masing. Barisan masyarakat Bugis Makassar tampil anggun dengan baju bodo berwarna cerah, sarung sutra, serta songkok recah khas Sulawesi Selatan.
Irama tabuhan gendang dan musik tradisional mengiringi langkah para pemuda dan bangsawan lokal yang berbaris rapi di sepanjang rute pawai. Di sisi lain, komunitas Tionghoa turut memeriahkan suasana dengan atraksi naga dan barongsai yang memikat perhatian warga. Kehadiran mereka menunjukkan kuatnya peran masyarakat Tionghoa dalam kehidupan perdagangan Makassar kala itu. Sementara itu, masyarakat Eropa hadir dengan pakaian formal khas era 1930-an dan menempati panggung kehormatan bersama pejabat pemerintah kolonial. Selain pertunjukan seni dan iring-iringan budaya, perayaan Koninginnedag atau Hari Ratu Belanda di Makassar tahun 1938 juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan rakyat yang melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah lomba panjat pinang yang diikuti anak-anak Bugis Makassar di tengah keramaian pesta kota. Batang pinang yang dilumuri minyak didirikan di lapangan terbuka dekat pusat keramaian. Di puncaknya digantung berbagai hadiah sederhana, mulai dari kain, makanan, hingga perlengkapan rumah tangga yang menjadi daya tarik utama bagi peserta dan penonton. Sorak-sorai warga memenuhi suasana ketika anak-anak dan remaja saling bekerja sama memanjat batang licin tersebut. Kehadiran lomba panjat pinang memberi warna tersendiri dalam perayaan kolonial yang sebelumnya identik dengan seremoni resmi dan pertunjukan kaum elit. Tradisi rakyat ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut menghidupkan suasana pesta dengan budaya hiburan khas Nusantara yang akrab dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Bugis Makassar. Di tengah kemegahan parade, kendaraan hias, dan panggung kehormatan pemerintah kolonial, gelak tawa anak-anak yang mengikuti panjat pinang menjadi gambaran sederhana tentang bagaimana rakyat Makassar tetap membawa semangat kebersamaan dan tradisi lokal ke dalam ruang perayaan kota kolonial tahun 1938. Pada tahun 1938, tambak garam di Jeneponto memegang peranan penting sebagai salah satu pemasok garam terbesar bagi kawasan timur Nusantara. Di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah pesisir yang meliputi kawasan adat Binamu dan Bangkala dikelola secara intensif demi menjaga ketersediaan komoditas vital tersebut. Menjelang berkecamuknya Perang Dunia Kedua, garam bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, melainkan bagian penting dari stabilitas ekonomi dan logistik kolonial. Keunggulan Jeneponto terletak pada kondisi alamnya. Daerah ini dikenal memiliki iklim panas dan curah hujan yang rendah, terutama saat musim kemarau. Tanah-tanah pesisirnya kerap tampak retak dan gersang. Namun justru kondisi itulah yang menjadikan Jeneponto sangat ideal untuk produksi garam. Di tengah kerasnya cuaca pesisir selatan Sulawesi, kolam-kolam tambak memanfaatkan terik matahari untuk menguapkan air laut hingga menghasilkan kristal garam secara alami.
Memasuki dekade 1930-an, pemerintah Hindia Belanda memperketat pengawasan terhadap produksi garam melalui sistem monopoli atau regi. Berdasarkan berbagai aturan kolonial yang dimuat dalam Staatsblad, masyarakat tidak diperbolehkan memproduksi garam secara bebas tanpa izin pemerintah. Seluruh aktivitas produksi berada di bawah pengawasan ketat aparat kolonial. Di Jeneponto, kontrol itu terlihat dari pengaturan sistem kanal yang mengalirkan air laut ke petak-petak tambak. Pemerintah kolonial bekerja sama dengan bangsawan lokal dari Binamu dan Bangkala, serta para mandor swasta untuk mengatur tenaga kerja masyarakat pesisir. Para petambak umumnya hanya menjadi buruh harian atau mingguan dengan upah rendah. Situasi ini memperpanjang ketergantungan ekonomi masyarakat pribumi terhadap sistem kolonial yang menguasai distribusi dan harga garam. Tahun 1938 juga menjadi masa ekspansi produksi. Sejak pertengahan 1930-an, pemerintah kolonial berupaya memperkuat ekonomi di wilayah luar Jawa. Kawasan pesisir seperti Bangkala, Tamalatea, dan Arungkeke dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentra produksi garam. Tambak-tambak diperluas, sementara jalur distribusi laut terus dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai daerah di Indonesia Timur. Metode produksi garam ketika itu masih sangat tradisional. Air laut dialirkan secara bertahap ke beberapa petak penguapan hingga akhirnya mengkristal di bawah panas matahari. Meski sederhana, cara ini terbukti efektif dan mampu menghasilkan produksi besar selama musim kemarau berlangsung panjang. Namun, di balik meningkatnya produksi, kehidupan petambak pribumi tidak banyak berubah. Menjelang Perang Dunia Kedua, ekonomi global mengalami ketidakpastian yang turut memengaruhi kebijakan perdagangan kolonial. Harga garam ditentukan sepihak dari Batavia, sehingga keuntungan terbesar tetap berada di tangan pemerintah dan para pengelola swasta. Sementara itu, para pekerja tambak tetap hidup dalam kondisi serba terbatas. Dari pesisir Jeneponto, garam kemudian diangkut menggunakan kapal-kapal niaga melalui jalur laut menuju berbagai wilayah di timur Nusantara, termasuk Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Perdagangan ini menegaskan posisi strategis Jeneponto sebagai salah satu penopang kebutuhan pangan kawasan timur pada masa kolonial. Jejak aktivitas tambak garam era Hindia Belanda masih dapat ditelusuri hingga kini melalui berbagai arsip visual kolonial. Salah satunya adalah dokumentasi koleksi KIT Sulawesi yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia yang memperlihatkan lanskap kolam-kolam garam di tepi jalan Jeneponto tempo dulu. Dokumentasi tahun 1938 tersebut menjadi saksi bagaimana wilayah yang kering dan panas ini tumbuh menjadi salah satu fondasi industri garam nasional yang tetap bertahan hingga sekarang. Tahun 1938 akhirnya menjadi masa yang unik bagi Makassar, sebuah kota kolonial yang sedang tampil modern dan kosmopolitan, tetapi diam-diam berdiri di ambang perubahan besar. Beberapa tahun kemudian, perang dan perjuangan kemerdekaan akan mengubah wajah kota ini sepenuhnya, dari pusat administrasi kolonial menjadi salah satu medan penting sejarah Indonesia modern.